Kok aneh coba lagi. Saya sapa dulu boleh ya? Ya, rekan-rekan sahabat Guru PAUD Bigmas, terima kasih sudah langsung hadir di live Instagram Guru PAUD Bigmas. Nah, kami masih mengundang narasumber di siang hari ini. Bersabar menunggu, kita akan diskusi seru dan tentu saja Anda semua boleh sekali untuk bertanya, kita bisa diskusi juga. Tapi bisa. Coba. Nah, sudah bergabung. Alhamdulillah. Oke, kita menunggu beberapa narasumber lagi karena pekan ini spesial, cukup banyak narasumbernya. Iya, belum pernah bisa bergabung. Oh. Sudah coy.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang menjelang sore, sahabat guru PAUD Dikmas. Apa kabar Anda semua yang di sana? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Baiklah, kita bertemu dalam program live Instagram Direktorat Guru PAUD Dikmas di hari ini, hari Jumat tanggal 29 Juli 2022. Ya, kami memasuki pekan ke-6 dan live Instagram ini hadir Suaranya Bunda Kevi hilang ya. Iya. Cuman suara latarnya aja yang ada. Jadi gantian deh. Kita yang menyapa sahabat semua dari Guru PAUD Dikmas. Salam kenal. Apa kabar? Bunda Kevi sudah bisa coba lagi suaranya? Oke. Bagaimana? Nah, apakah sudah terdengar? Sudah Tadi masuk ternyata belum lagi. ya. Hilang. Ya. Jadi kita aja yang kenalan ya Bu Eha ya. Pak. Iya, Bun. Iya. Ya, semoga jaringannya stabil ya. Iya. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Oke. Seperti yang tadi saya sampaikan, tapi mungkin suaranya nggak terdengar nih. Bahwa di setiap minggu keempat atau setiap bulannya, Mohon maaf Ada suara lain di belakang. Ada Iya, suara yang Bun, mengetuk. anak lagi main. Oh, kalau gitu, Bunda Eha, mikrofonnya bisa di-mute dulu sebentar. Oke. Oke, baik. Terima kasih Bu Ane dan juga Bunda Eha. Ya, sahabat guru PAUD Dikmas, spesial sekali di pekan ini. Topiknya adalah peran orang tua dalam membantu kecerdasan otak anak. Nah, sahabat guru PAUD Dikmas, sinergi antara sekolah dan juga orang tua merupakan peran yang utama ya dalam mendukung perkembangan dan juga pertumbuhan anak usia dini. Nah, lalu bagaimana ya tujuan dari perkembangan otak anak dalam arti orang tua dan juga sekolah dalam membangun sinerginya itu harus bagaimana? Supaya tujuan untuk atensi belajarnya, fokusnya, dan juga kecerdasannya itu dapat terwujud dengan dukungan yang sama-sama optimal dari sekolah dan juga orang tua. Oke, langsung saja kita sapa nih telah hadir di siang menjelang sore ini. Yang pertama saya izin menyapa Bunda Ane. Hai Bun. Ya, Bunda Ane ini merupakan Apa kabar? Sains edukasi. Oh, alhamdulillah. Saya dalam keadaan baik. Semoga Bunda Ane demikian ya, Bun. Baik, cuman kelihatannya kita mesti agak pelan-pelan, sinyalnya bergantian nih.
supaya nggak tumpuk-tumpukan ngobrolnya. Betul, betul. Ya, ya betul sekali. Dan Bunda Ana, tadi saya sudah sampaikan Bunda Ana merupakan praktisi neuroscience edukasi. Nah, salah satunya beliau juga sebagai pembina dari Yayasan Andara Talipantea, yaitu sebuah lembaga yang memfokuskan diri dalam bidang neuroedukasi. Nah, tentu saja nanti kita akan ngobrol panjang, ngobrol banyak juga, dan rekan-rekan PAUD Dikmas, sahabat semua, boleh juga tanya-tanya ke Bunda Ana. Itu tadi narasumber yang pertama. Selanjutnya yang kedua ada Ayah Andri. Saya sebutnya Ayah aja ya, membahas tantangan Anda. Halo. Ya, Ayah Andri ini menurut saya orang tua hebat ya. Kenapa? Ini sudah punya 2 orang putri yang sama-sama di jenjang PAUD usianya. Yang pertama di TKA, benar ya Ayah ya? Ya, betul. Betul. Dan yang kedua di Playgroup A, benar? Iya, betul. Ya. Nah, sudah terbayang dong hebatnya ya. Dengan dua putri yang ada di jenjang sama, tentu tantangan yang luar biasa untuk Ayah Andri mendampingi Ananda. Nah, selanjutnya ada Bunda Eha. Assalamualaikum, Bunda Eha. Waalaikumsalam, Bunda Ane, Ayah Andri, Bunda Kevi, terima kasih. Ya, Bunda Eha juga ibu hebat. Karena kalau tadi Ayah Andri punya 2 putri, sekarang Bunda Eha punya 2 putra. Yang pertama di jenjang sekolah menengah, yang kedua di jenjang PAUD. Nah, itu tantangan sendiri lagi. Bagaimana keseruannya? Kita akan gali bersama, dan juga tentu saja untuk sahabat PAUD Dikmas semuanya yang sedang menyaksikan live Instagram, silahkan di capture layarnya dan juga tag maksudnya tag Instagram Guru PAUD Dikmas. Berikan caption bagaimana kesannya dan juga mungkin punya cerita unik tentang pengalaman sahabat Guru PAUD Dikmas terkait mendampingi Ananda berkaitan dengan perkembangan otak anak. Oke, baiklah sahabat Guru PAUD Dikmas, sekarang mari kita tanya-tanya nih narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, Bu Ana, saya izin ya ke Ayah Andri dulu. Nggak ke Bunda Ana dulu atuh. Ntar kalau Bunda Ana kan perlu memberikan informasi atau ilmunya kepada kita semua. Sekarang kita bagi pengalaman dulu nih, Ayah Andri. Ayah Andri kan tadi saya udah kepoin ya bahwa ada 2 anak, 2 putri di jenjang usia dini. Nah, terkait dengan perkembangan otak anak, apa sih yang Ayah Andri pahami atau ketahui terkait perkembangan otak anak di jenjang usia dini? Ataupun pengalamannya ketika mendampingi anak? Boleh satu-satu dulu dijawab. Tentang perkembangan otak anak dulu aja ya? Boleh. Jadi, alhamdulillah, Masya Allah, ini kakaknya ini, dia dari usia 4 bulan itu sudah masuk sekolah. Waktu itu baby house. Jadi di sekolah tersebut, di sekolah anak saya ini ada dari tingkat sekolahnya dari baby house, lalu playgroup, lalu TK, baru ada SD di situ. Jadi dari baby house udah PGA, terus sekarang TKA. Sekarang usianya 4 tahun nih. 4 tahun. Sedangkan adiknya usia 2 tahun, sekarang udah masuk playgroup A. Sama jebolan dari baby house juga. Jadi dari awal dia memang dari awal. Terus untuk perkembangan otaknya, si kakak ini jadi lebih banyak mengajarkan adik-adiknya sebenarnya. Mengajarkan adik-adiknya. Jadi aktivitas-aktivitas dalam mendidik anak di rumah itu yang kami terapkan di rumah itu banyak. Kayak misalkan bermain sama anak, lebih banyak bermain sama anak, karena memang anak itu waktunya bermain dan sambil belajar. Terus bacain buku, terus banyak-banyak ngobrol, cerita, terus setiap hari itu, setiap sore atau malam, menjelang malam, kita selalu tanya apa sih yang ada kegiatan di sekolah,
di sekolah ngapain aja hari ini, kejadian-kejadian apa yang dialami hari ini, terus dia cerita panjang lebar gitu kan. Bahkan sebelum tidur itu dia tuh gantian, dia nggak mau tidur kalau belum diceritakan kembali apa yang dia ceritakan kemarin gitu. Jadi kita harus ngulang nih, harus ingat-ingat. Kalau saya ceritain kembali terus ada salah, itu langsung koreksi. Nggak begitu kejadiannya, harusnya begini gini gini gitu. Jadi dia ingat banget. Terus bacain buku. Nah, kebanyakan ini anak saya ini belajar sesuatu melalui buku-buku selain dari sekolah. Jadi kita meneruskan kegiatan yang ada di sekolah. Kita baca-bacain buku yang biasa dibaca, terus contohnya itu pas masuk masa persiapan toilet training ya di sekolah itu di playgroup ketika masuk usia 2 tahun sekolah udah di reminder sama sekolah, ayah bunda itu sekitar 2 bulan lagi kita akan mengadakan toilet training, mohon bimbingannya dan kerjasamanya juga. Nah kita mendukung juga di rumah dengan membacakan buku tentang toilet training ya misalkan bukunya judulnya kayak aku bisa BAB sendiri, aku bisa mandi sendiri, aku bisa pipis sendiri, kayak gitulah semuanya. Jadi ada buku-bukunya. Terus kita bacakan. Sampai beberapa buku dia hafal. Dia menceritakan kembali, membacakan kembali kepada adiknya. Padahal dia belum bisa baca. Dia belum bisa baca, tapi dia menceritakan gambar yang sudah dia rekam di otaknya. Dia menceritakan kembali ke adiknya. Dan kita orang tua melihatin kan, diawasin kan. Kita lihat, benar nggak yang dia baca. Ternyata memang benar. Jadi rurutannya apa yang dibaca. Ya, itu waktu usia 3 tahun, Bunda Kevi. Waktu usia 3 tahun, adanya 1 tahun. Gitu sih. Sebagian besar kita mengulang atau mendukung kegiatan yang ada di sekolah dan mengulang dan melanjutkan kembali di rumah. Gitu Bunda Kevi. Jadi ada repetisi ya, apa yang sudah diberikan oleh sekolah kepada Ananda. Nah, Ayah Andri dan juga bundanya anak-anak ikut mengulang kembali apa yang sudah diajarkan. Iya. Oke, itu tantangannya seru banget. Ya. Jadi terus saya satu lagi, saya sangat merasa bersyukur nih Bu. Iya sangat bersyukur banget, beruntung banget menyekolahkan anak kami itu di sekolah yang memiliki program-program perkembangan anak. Anak kami mendapatkan pembinaan perkembangan yang berurutan. Karena dari baby host tadi kan dari usia 4 bulan, terus dia 6 bulan, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, itu perkembangannya itu ada dari sensorik, motorik, terus dia ada logika sebab akibat, batasan-batasan, peraturan-peraturan gitu kan. Terus anak kami mendapatkan pembinaan perkembangan yang beruntun. Saya dibantu juga sama sekolah, diberi konsultasi oleh sekolah. Karena memang ada perbedaan manfaat antara sekolah yang ngerti tentang otak anak sama sekolah yang akademik saja, yang belum sempat ngerti perkembangan otak anak. Gitu, Bun Kev. Oke. Lalu Ayah Andri, biasa kan kalau ayah-ayah pasti kan suka ngobrol dong dengan rekan-rekan. Pernah nggak sih dengar cerita dari rekan-rekan Ayah Andri juga yang memang anaknya seusia dengan Ayah Andri? Ada nggak sih mungkin yang ayah sedikit amati? Tadi kan ayah bilang ayah merasa beruntung karena menyekolahkan di sekolah sekarang Ananda berada yang menggunakan pendekatan neuroscience edukasi atau perkembangan otak anak. Gimana ya? Ada kebetulan kita punya nama anak saya Afiza ya, manggil enak Afiza aja ya. Mohon izin manggil Afiza biar enak. Iya. Afiza itu punya beberapa teman sebaya yang alhamdulillah suka diajak main ke rumah, gitu kan. Pernah sekali karena baru pertama kali main mungkin ya, si temennya ini main apa aja, terus setelah main dia pergi pulang. Lalu si Hafiza protes, marah dia, menyampaikan kecewanya dia. Abi, kok si A main pulang aja sih, nggak mau diberesin dulu mainannya? Kan belum bertanggung jawab kayak gitu. Kan kalau kita udah habis main harus dikerapikan kembali kan, habis itu baru kita main yang lain.
gitu. Jadi uh, ada ada letak dia tanggung jawab karena dia bermain, dia bertanggung jawab untuk membereskan dan dia menuntut temannya untuk melakukan itu, Bun. Kalau temannya nggak mau melakukan itu, dia gitu akan ya. ngadu. Abi, males nih jadinya nih, nggak nyaman Hafiza, ajak main lagi misalkan. Tapi kita kasih pengertian, oh mungkin karena memang baru pertama, belum tahu. Berarti Hafiza harus diajari, nih kasih tahu. Nanti mereka belajar seperti Hafiza waktu dulu belajar kan belum tahu apa-apa. Kayak gitu, Bun. Oke, menarik sekali Ayah Andri. Terima kasih sudah berbagi mengawali live Instagram kita. Nah, selanjutnya saya akan tanya-tanya ke Bunda Eha. Oke, Bunda Eha, seru ya, ada kakak yang di jenjang menengah, lalu adiknya ada di jenjang AUD atau anak usia dini. Boleh dong sharing pengalaman nih antara pasti kan Bunda Eha sangat sering mendampingi Ananda. Keselarasan yang dilakukan di rumah dan juga nih harus sama nih dengan di sekolah. Gimana Bunda? Pertama-tama terima kasih udah diberikan kesempatan untuk berbicara di sini. Alhamdulillah anak saya yang kecil itu usianya 4 tahun. Dan alhamdulillah juga ketemu sekolah yang dapat memfasilitasi tahap perkembangannya seperti itu. Dulu pas kakak itu bukan yang sekolah sistem sentra sekarang ya, masih yang biasa yang titik beratkan itu kepada calistungnya gitu. Kalau di sekarang kan sesuai dengan tahap perkembangannya. Saya mau berbagi dulu tentang anak saya yang kecil itu yang sekolah di yang memfasilitasi perkembangan otak ini. Alhamdulillah dia kalau pulang sekolah itu suka recalling. Mama hari ini aku kegiatannya sentra bahan alam, sentra peran, katanya gitu, sentra balok. Terus ada suka yang mana? Suka semua mah, seru-seru mainnya, katanya gitu. Kalau banyak bercerita itu senang sentra bahan alam mah seru, bisa basah-basahan. Nah, di sentra bahan alam juga ini, alhamdulillah kan untuk mengkoordinasikan mata dan tangan itu dia bisa disalurkan di situ. Salah satu contoh kegiatannya itu, Mama ada tadi main ublek, jari-jarinya itu ngeremas-remas sagu, terus dikasih warna, katanya gitu. Seru loh, Ma, katanya gitu. Terus ada main apa lagi? Main itu mah cuci piring, katanya gitu. Itu kan di situ juga mengajarkan anak ya untuk pegang sabun, pegang spons, terus koordinasi tangan dan matanya. Terus dia juga harus berpindah lagi ke alat main yang lain. Aku mau misalnya nyuci baju bayi, terus dicuci. Setelah itu diapain deh? Setelah itu ada jemur deh bajunya, katanya gitu. Bergerak lagi ke tempat jemuran, seperti itu. Nah, kalau di rumah juga seperti itu, Bun. Misalnya saya lagi nyuci piring, Mama ada boleh bantu nggak? Kayak gitu. Boleh. Nah, bisa dia boleh gitu. Ada siram aja ya, Ma. Ada yang siram airnya. Nah, terus karena mungkin di sekolah juga selalu dengan pijakan ya, Bun. Ada prosedur dan aturannya bermain itu. Jadi dia tahu kalau misalnya udah beres, udah bersih itu disimpannya di mana, seperti itu. Karena selalu pijakan di sekolah juga kan selalu diingatkan pijakan, terus aturannya, terus kalau berkegiatan itu harus fokus, terus menggunakan alat sesuai fungsinya, seperti itu. Banget. Kebayang ya tadi dari cerita Bunda Eha, saya seperti jadi teman anaknya. Wah, kalau berkegiatan di sekolahnya pasti seru banget. Kan ada mencuci-cuci, menjemur. Iya. Oke, sekarang saya ingin bertanya pada Bunda Ana. Bunda Ana, tadi cerita pengalamannya Ayah Andri dan juga Bunda Eha, ternyata mendampingi anak di jenjang usia dini yang berkaitan dengan perkembangan otak anak itu bisa juga didapatkan atau pengalamannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman sehari-hari. Nah, apakah itu semua bisa membangun atensi belajar, Bunda Ana?
fokusnya, maksud saya seperti itu. Ya, sepertinya reconnecting. Sinyalnya ya Bunda Ane. Ya, sepertinya sinyalnya nih. Oke. Semoga nanti ketika stabil kita bisa berkomunikasi lagi. Nah, mungkin sekarang saya coba tanya ke Ayah Andri ya. Kalau tadi kan Bunda Eha menyampaikan aktivitas yang di rumah, di sekolah itu dilakukan lagi, jadi bantu mama gitu ya. Nah, kalau Ayah Andri gimana? Mungkin kan biasanya ketemu sama anak lebih intens di akhir pekan ya. Ada nggak sih kegiatan bersama yang itu dilakukan yang ternyata ketika ayah ketahui, oh ini menstimulasi perkembangan otaknya nih. Coba boleh disampaikan, mungkin ayah punya pengalaman. Terima kasih Bunda Kevi. Kalau saya, alhamdulillah kalau misalkan pulang dari rumah itu pulang kerja maghrib. Ketika buka pintu tuh, Abi, Assalamualaikum, Abi, itu dua anak itu sudah kayak nggak ketemu Abinya 1 bulan gitu kan, Abi langsung heboh. Jadi memang kita mau nggak mau memang tiap malam main apa aja, kayak misalkan main lari-larian, main petak umpet gitu kan. Petak umpet kan juga penting tuh, dia mencari terus dia ditutup mata, ada pelajarannya juga tuh di playgroup ya kan. Nah, terus dia juga main bergantian, kadang memang sering berebutan ya, maksudnya berebutan mainan, tapi bisa mengalah, lalu gantian adiknya yang bisa mengalah tuh. Lalu kalau kegiatan di akhir pekan, lalu kita olahraga pagi biasa. Nah, itu udah terhubung. Sudah terhubung dengan Bunda Ane, alhamdulillah. Hai Bunda Ane. Oke, kayaknya koneksinya belum stabil ya. Baik, sambil menunggu Bunda Ane juga mendapatkan koneksi yang stabil, saya kembali lagi informasikan kepada sahabat Guru PAUD Dikmas untuk sekarang nih capture live Instagram yang sedang diikuti dan ceritakan pengalaman atau manfaat yang didapatkan berdasarkan topik yang sekarang sedang berlangsung. Nanti akan terpilih satu sahabat dari Guru PAUD Dikmas akan mendapatkan persembahan spesial dari Guru PAUD Dikmas ya. Jangan lupa di take. Ya, tadi udah capture kan? Sekarang nih 1, 2, 3. Oke, udah capture. Lalu ceritain pengalaman apa yang seru terkait perkembangan otak anak yang memang itu dilakukan oleh Anda, sahabat Guru PAUD Dikmas. Ingat, ada satu persembahan spesial dari Guru PAUD Dikmas ya. Oke, ya kita coba invite lagi Bunda Anda ya. Sip. Sambil menunggu, kalau tadi Ayah Andri sudah cerita pengalamannya kalau pulang kantor diserbu ya. Nah, sekarang alhamdulillah Bunda Anda sudah bergabung. Bunda Anda, apakah terdengar suara saya? Jelas? Ya, jelas. Oke, sip. Bun, tadi Ayah Andri dan Bunda Eha sudah berbagi pengalaman bagaimana mereka mendampingi anak dan juga menselaraskan dengan sekolah. Nah, apakah aktivitas seperti tadi mencuci, lalu juga main ublek gitu, pegang sagu, basah-basahan, itu apakah aktivitas seperti itu yang diberikan oleh sekolah dapat membantu Ananda yang sekarang sedang berada di jenjang usia dini membantu untuk fokus atau atensi belajar? Ya. Silakan. Buat rekan-rekan Guru PAUD Dikmas, rekan-rekan Vigor juga, kita sudah sering sekali berdiskusi bahwa zaman sekarang kita penting kenal tentang perkembangan otak anak. Dan belajar itu ternyata tidak semata-mata hanya bahan-bahan mata pelajaran. Melainkan sudah lebih banyak sekolah sekarang ikut dengan model sekolah penggerak atau merdeka belajar. Nah, di sana juga kan kelihatan bahwa lebih banyak aktivitas keseharian yang diangkat dalam kegiatan. Nah,
yang disebut dengan belajar yang penting untuk semua manusia. Sampai yang tuek-tuek juga. Itu bisa belajar kalau bisa fokus. Bahasanya gitu ya. Begitu nggak fokus, linglung. Dah, pikun. Ya, salah melulu. Kan begitu ya. Jadi kita memang butuh fokus. Nah, fokus itu dalam bahasa neuroscience atau bahasa perkembangan otak anak, kita sebut dengan kata atensi tadi yang disebut. Jadi itu adalah pijakan, landasan untuk bisa belajar dengan serius. Belajar dengan mandiri. Semua orang tua pengennya gitu kan, anaknya nggak usah ribut disuruh-suruh. Malah belajar sendiri gitu ya. Nggak usah ribut-ribut, dianya belajar dengan nyaman dan senang. Nah, apa yang bisa membangun atensi? Yang bisa membangun atensi adalah jika anak itu sudah nyaman dan aman dengan tubuhnya. Anak itu menyadari keberadaannya. Itu kuncinya atensi. Nah, akibatnya kita perlu mengizinkan memang anak-anak berinteraksi dengan dunia sekitarnya. Lihatin deh, orang yang gampang jatuh, kalau diajak ngomong, pasti cenderung nggak nyambung kok. Ya, kenapa? Kita bisa lihat, dia bengong gitu. Kita udah ngomong, cici, nanti dia bengong aja di depan kita. Hey, dengerin nggak barusan? Iya, gitu ya. Kenapa? Karena dia terbang rasanya, dianya nggak fokus dengan keberadaannya dirinya sendiri. Jadi perkembangan otak anak memang dasarnya yang harus dicapai untuk bisa siap belajar adalah atensi atau fokus tadi. Dan untuk membangun atensi atau fokus tadi butuh aktivitas keseharian dimulai dengan 1. Bisa beraktivitas dengan dirinya aman dan nyaman. 2. Bisa berinteraksi dengan semua yang ada di sekitarnya juga aman dan nyaman. Nggak nabrak-nabrak orang. Nggak kalau lagi mau tos, yang ada apa? Gebruk gitu ya. Lari, senggolannya gubrak. Wah, itu mah bukan senggolan, smackdown namanya. Itu dibutuhkan sekali oleh anak-anak untuk kemudian otaknya dia sudah secara sigap menyimpan semua informasi dan memori itu sehingga fokus atensinya udah nggak usah ke body, udah nggak usah ke lihat kiri kanan, tapi bisa fokus dan atensi untuk belajar. Ya, penting melalui semua kegiatan keseharian dari justru usia 0. Jadi jangan baru belajar nyucinya umur 6 tahun, apalagi baru belajar nyuci umur 12 tahun. Aduh, jauh bener gitu. Oke, Bu Ana, menyambung tadi apa yang Bu Ana jelaskan terkait dengan atensi belajar itu bisa dicapai dengan salah satunya dengan aktivitas sehari-hari. Lalu bagaimana dengan minat? Aku sukanya olahraga misalkan. Anak usia dini kan juga sudah punya keminatan itu ya, yang bisa distimulasi ya Bunda Ana ya. Gimana Bunda Ana? Ya. Minat itu seperti pepatah Melayu. Awak bisa karena biasa. Lah kalau dia lihat tiap hari itu, kalau masa-masa sebelum gadget ini berkembang luar biasa ya, minat atau bakat itu tumbuhnya dari melihat anggota keluarga. Jadi makanya ada pepatah kedua yang biasanya mendukung buah apel nggak jatuh jauh dari pohonnya. Iyalah, kecuali buah kelapa kali ya. Suka ke bawah sama ombak jauh tuh jadinya pindah ke pantai lain gitu. Tapi kalau buah-buahan lagi apalagi duren, gedebuk jatuh di bawahnya. Artinya anak meniru anggota keluarganya. Kalau ayahnya suka baca, tuh si ayah Adri tadinya suka baca ya Pak ya. Bapak hobi deh membaca sendiri dan membacakan lagi ke anak jadinya.
maka cenderung nanti anaknya juga punya kemampuan literasi dan komunikasi yang lebih baik. Bahkan jangan kaget, berpotensi bisa mengarang cerita dibandingkan anak lain yang bersama lebih banyak mungkin dengan ibunya. Ayahnya kerja dan mungkin kerjanya pulangnya agak lama gitu ya. Atau kalau ayahnya pulang udah keburu capek karena perjalanan terlalu jauh. Nah, ibunya hobinya lebih banyak masak sambil nyanyi-nyanyi. Anaknya akan menunjukkan lebih ke minat bakat nyanyi dan jadi chef gitu loh. Jadi minat dan bakat itu datang dari lingkungan sekitar serta tentu saja ada unsur herediter atau genetiknya. Jadi memang udah turunan ya. Buat orang Indonesia ngulek itu masuk kategori minat dan bakat, oke? Makan nggak pakai sambal nggak enak katanya ya. Tapi nggak termasuk tuh di Jepang, Pak. Kalau di Jepang dikasih ulekan dia bingung buat apa nih. Terus tangannya kagok tuh kelihatannya. Jadi minat dan bakat itu datang dari repetitif suasana yang dilihat, didengar, dicoba, serta sudah ada di dalam budaya yang melingkupi dalam keseharian dia. Minat dan bakat, perlukah itu diutamakan di stimulus? Kalau saya bicara untuk anak usia dini, jawaban saya tidak. Karena itu berarti udah setiap saat dia dapat kesempatan. Justru adalah hak anak untuk mendapat kesempatan yang dia belum dapat. Bapaknya bilang gini, saya kalau naik sepeda jatuh, Bu. Makanya saya belinya mobil, Bu. Biar murah, biar nyicil, biar susah, saya belinya mobil, Bu. Karena kalau naik sepeda saya jatuh, jadi naik motor saya takut, Bu. Tanya tuh, apakah anaknya diizinkan naik sepeda? Kemungkinan enggak. Diteriakin terus ya. Awas, hati-hati. Dipegangin terus. Roda tambahannya enggak dibuka-buka, enggak dilepasin. Dibandingkan dengan anak seusia yang, bapaknya ya, kalau naik sepeda itu bisa sampai gitu siksak ya. Anaknya pinter banget naik sepedanya. Minatkah itu? Bakatkah itu? Tidak. Itu terbiasa. Jadi kalau keluarga itu tidak biasa dengan aktivitas bersepeda, tapi anaknya ikut main di tetangga, itu namanya kesempatan buat anak mendapatkan stimulus hak dia yang tidak didapat dari rumahnya, dari kebiasaannya, dari suasana kesehariannya. Oke, wah menarik sekali ya. Kalau ternyata pembiasaan itu yang menguatkan mereka, sehingga ketangguhannya terbentuk dari situ, Bu. Kalau unsur ketangguhan itu akan berdempetan, ya, akan sangat bergandengan sama kendali emosi. Tanpa ada kendali emosi nggak ada ketangguhan. Karena hanya kendali emosilah yang akan memberikan unsur tangguh. Sanggup, terampil, tapi emosinya nggak terkendali, itu tetap bisa liar. Tetap aja bisa egois. Tapi sanggup, terampil, ditambah kendali emosi yang baik, itu ketangguhan untuk menjawab berbagai tantangan. Karena, contoh, dia nyusun balok ya. Diajak angkat ember nggak, Bu ya? Suka diajakin, tadi kan diajak nyuci kan ya, Bu ya? Jadi berarti kan ada ngangkat ember dikit, main air ya, Bu ya? Nah, gayung. Artinya, gayung, bener banget tuh yang saya mau sebut itu gayung, Bu. Akibatnya, dia sudah terbiasa menuang. Maka otot dia sudah kenal bobot. Ya, waktu dia nyusun balok yang enteng dong baloknya. Dia sanggup jadi tinggi karena energinya dia berarti cukup banyak. Cukup banyak. Itu akan memberikan ketangguhan. Ditambah pakai emosi, mesti sabar. Ketoel dikit kan jatuh kalau nyusun balok. Gitu. Jadi ketangguhan datang dari satu, anak diizinkan menjawab tantangan. Anak diizinkan melakukan aktivitas yang melebihi sedikit dari kemampuannya dia.
Jadi bolehlah didorong-dorong dikit gitu. Kenapa? Makin sering jawab tantangan, makin tangguh ke depannya. Oke, wow, sangat menginspirasi. Saya yakin juga Ayah Andri, Bunda Eha merasa banyak ide-ide dari apa yang disampaikan oleh Bunda Ane ya. Nah, untuk itu sahabat Guru PAUD Dikmas, silahkan share pengalamannya dengan tadi ya caranya capture live Instagram di Guru PAUD Dikmas. Lalu manfaat apa yang Anda dapatkan boleh sharing di sini dan tag karena ada spesial yang akan diberikan oleh Guru PAUD Dikmas. Baik, Bunda Ana dan juga Ayah Andri dan Bunda Eha boleh dong kasih sedikit inspirasi lagi untuk kita, penguatan untuk tetap semangat mendampingi Ananda yang sekarang sedang lucu-lucunya, aktif-aktifnya. Oke, mungkin diawali dari Ayah Andri ya, silakan. Yang kita dapat dari sekolah aja ya, ini tentang perkataan orang tua yang harus benar, harus lurus, tidak mengandung dusta, tidak bohong, tidak berkhianat. Jadi kita, misalkan kita sama anak mau main apa? Mau main Play-Doh. Kita bikin kesepakatan, mainnya sampai jam berapa, udah selesai ngapain aja, terus misalkan udah selesai dirapi-rapikan, nah kita main. Jika dia selesai dan tidak melakukan apa yang tadi telah disepakati, berarti dia telah melanggar kesepakatan dan kita kasih hukuman. Jadi hukuman terbaik itu kita ambil sebagian tangannya dia. Misalkan anak senang apa? Kalau misalkan anak itu, oh dia senang main air, kita kurangin waktu dia main air. Oh ternyata anak senang nonton YouTube, kita ambil waktu nonton YouTube dia, kita cita, nggak boleh. Hukumannya bukan karena dia nggak beresin, tapi karena dia melanggar janji. Ya. Ya, karena dari perkataan, perlakuan juga itu pembelajaran yang secara tidak langsung diterima oleh anak ya. Setuju banget dengan Ayah Andri. Terima kasih Ayah Andri. Selanjutnya Bunda Eha, boleh Bunda Eha berbagi kata-kata untuk penyemangat kita semua. Ya. Dulu sebelum pandemi ini kan di sekolah itu suka ada main alat musik drum band. Alat musik drum band kan otomatis kan itu juga tangan sama mata ya, sama telinga juga tuh berfungsi kan. Nah, dia di sekolah itu pengen, tapi kan belum karena usianya masih PAUD ya kemarin itu kan. Jadi hanya diberikan kesempatan sebentar untuk mencoba memukul. Nah, ternyata sampai rumah meminta itu. Nah, akhirnya dibelikan tuh yang kecil itu ya agar dia itu bisa tuh pukul-pukul itu kan tangan, kekuatan tangan, jari-jarinya itu. Nah, mungkin gimana ya? Sampai sekarang tuh suka main yang gitu, tahu katanya kan, apalagi kalau bulan Ramadan itu ada yang membangunkan seperti itu tuh ikut-ikutan ke situ terusnya. Terus ada lagi misalnya kalau di sekolah itu sekarang tuh udah mulai rutin itu dia jurnal dan alhamdulillah juga tahapan menggambarnya itu sudah mulai naik lagi gitu. Ya sudah mulai bisa memberikan huruf yang ada di namanya. Alhamdulillah dimotivasi juga gitu. Ada yang mau gambar katanya gitu kan, ada yang mau nulis, dia bilangnya seperti itu. Oh boleh, ada lihat profil gitu, gambar kertasnya sama alat tulisnya gitu. Nah setelah itu sudah kita ada bisa merapikannya kembali. Nah, seperti itu harus tetap ada pijakannya begitu. Ya, dan kerennya Bunda Eha memberikan kesempatan untuk Ananda melakukannya. Itu luar biasa. Nah, sebagai penutup untuk sesi ini, Bunda Ana, kami silahkan untuk menguatkan kita semua kembali. Ya,
Sahabat guru Paut Dikmas dan teman-teman di Vigor. Ini ada juga yang komen ya dari Mas Ibas Kinara. Kalau ada yang bisa meniru sesuatu dengan cepat dan kelihatannya seperti benar deh. Apa itu termasuk bakat visual atau gimana nih gitu ya? Dan apakah semua itu memang dijalankan dengan cara menyenangkan untuk mengurangi stres gitu ya? Saya ingin mengatakan bahwa manusia lahir pada sistem kerja otaknya yang dibawa pertama adalah sistem yang mengenal, menerima, serta mengolah emosi duluan. Maka segala sesuatu yang berunsurkan emosi itu lebih mudah dikembangkan. Kenapa? Karena sistemnya udah ready, udah siap pakai. Gitu ya. Dengan kemampuan pertama untuk menerima informasi itu dari auditori dan tentu saja begitu lahir dari visualnya. Ya ada juga di dalam kandungan, tapi kan di kandungan mau lihat apa, cuman gelap terang aja ya. Warnanya agak merah-merah pink kalau di dalam, ya. Nah, begitu anak-anak itu lahir, kedua sistem yang merupakan penerima info itu udah ready bangun tuh, udah ready kerja. Maka masuknya informasi kalau kemudian dibarengi dengan hantaran, dengan media emosional juga, media yang menyenangkan, dengan sendirinya nyantol di memorinya lebih cepat. Oke? Namun tidak selama-lamanya hidup kita dikendalikan oleh emosi. Usia pengasuhan 0 sampai 4 tahun itu dominasi pengasuhan namanya ya. 4 sampai 8 tahun melengkapi golden age untuk otak ini siap menjadi wadah belajar. Siap menjadi wadah belajar. Untuk itu yang penting dirintis di usia golden age-nya adalah membangun kesiapan otak besar buat mikir. Jangan terus-terusan otak jeroan, otak dalam buat main emosi. Kalau terus-terusan main emosi, repot. Pada waktu konten belajarnya menjadi lebih banyak, terus-terusan harus via emosi, dia tidak akan bisa mengolah banyak. Karena yang akan terus ikut menggerogoti adalah si emosi. Maka muncul begini, like and dislike. Saya suka sejarah, saya nggak suka bahasa Inggris. Nah kalau udah pakai suka nggak suka, pelajaran jadi udah kepotong-potong. Padahal kita sebaiknya menyerap berbagai pengetahuan untuk jadi modal. Modal tuh bayangin, Pak Andri kalau lagi bekerja, ya nggak bisa dong tiba-tiba milih ada tamu bahasa Inggris, nggak mau gue temuin. Ternyata itu temen bos gitu ya, penting. Kan nggak bisa gitu ya. Nggak suka matematika. Jadi kalau di kantor dibilang, mari menghitung gaji, nggak mau, saya nggak suka matematika. Sayang dong kalau nggak dihitung gajinya. Ya, jadi jangan ada like and dislike, jangan ada unsur emosi yang berlebihan. Justru di usia pengasuhan dan di usia pendidikan dasar anak usia dini ini, fase-fase momen-momennya otak diajak untuk mulai memilih, memilah, ya. Menganalisa dengan cara apa sih menganalisa? Keren amat ngomongnya menganalisa. Maksudnya membandingkan aja deh. Ya, sekedar membandingkan itu lebih gede, ini lebih kecil. Itu udah matematika dasar. Ya, dengan proses-proses yang berjalan dan dirasa oleh tubuhnya. Yang lebih berat sama lebih enteng. Jadi angkat, dicoba. Oke, jadi tubuh tuh terlibat. Maka anak-anak kita diharapkan akan memiliki otak yang seluruh bagian otaknya itu berfungsi, nggak peang, cuman separuh yang berfungsi gitu ya. Apalagi cuman emosi yang berfungsi, aduh sayang bener ya. Kuncinya adalah mari ajak anak kita berinteraksi, beri kesempatan seluas-luasnya. Yang terpenting adalah beri rambu-rambu. Dalam pelajaran agama ya, sebagai orang dewasa kita tahu banyak rambu-rambu yang perlu diperkenalkan ke anak-anak. Banyak doa
sebagai memori awal yang perlu diperkenalkan kepada anak. Berikan itu sebagai nutrisi kognitifnya. Ya, kalau dia sudah tahu rambu-rambu, sudah tahu adabnya ya, sudah tahu doa-doanya, maka dia siap menghadapi dengan bekal yang baik. Mudah-mudahan dengan memperhatikan bagaimana perkembangan otak itu secara bertahap perlu distimulus lewat aktivitas keseharian, pihak sekolah dan juga keluarga di rumah saling dukung, dan kita akan mendapatkan anak-anak luar biasa untuk generasi Indonesia yang selalu tangguh. Itu dari aku. Oke, terima kasih Bunda Ana. Dan Bunda Ana perlu info lagi nih dari Bunda Ana, karena katanya pelatihan diklat teknis perkembangan otak anak dibuka lagi, Bu. Benar nggak ya? Wah, coba dulu. Seru kan? Artinya para guru sekarang tidak lagi hanya melihat bagaimana sih anak itu bisa, kata Bunda Eha tadi, calistung gitu ya. Calistung itu output. Tapi tahapan mencapai hal tersebut yang tadi Ayah Andri udah bilang, anaknya dari baby house loh. Udah ada di lembaga ya, umur 4 bulan. Tapi kan nggak semua. Ayah Andri juga bilang, anak tetangga dia nggak ikutan baby house. Jadi beda perkembangannya. Berarti guru di sekolah juga akan menerima anak-anak dengan kedatangan dan kematangan yang beda-beda. Sebaiknya para guru ikut diklat teknis perkembangan otak anak supaya Anda mendapatkan 2 hal sekaligus. 1, Anda tahu profil anak dari kematangan otaknya, jadi bisa menyusun ya RPPH-nya dengan lebih baik. 2, Anda bisa berkomunikasi sama orang tua dan membangun kerjasama yang baik tanpa ngerepotin semua pihak. Pasti bisa. Jadi ikut diklat teknis POA, tapi sampai kelar dong. Jangan setengah jalan. Sampai sertifikat dong. Karena itu sekalian mendukung pemerintah daerah pada waktu penilaian Dinas Pendidikan. Sertifikat-sertifikatnya terkumpul loh di big datanya. Jangan lupakan itu ya. Oke, terima kasih Bu Ana ajakannya. Untuk rekan-rekan sahabat guru PAUD Dikmas, mari ikuti diklat teknis perkembangan otak anak. Silakan mengakses SIM PKB Anda, langsung aja informasinya detail ada di sana. Baik, kita sekarang sudah ada di penghujung waktu untuk live Instagram ini. Senang sekali berinteraksi dengan Ayah Andri, lalu juga dengan Bunda Eha dan Bu Ana. Semoga kita bisa ketemu lagi di tempat yang beda ya, Bu. Baiklah. Terima kasih juga sahabat PAUD Dikmas yang sudah lebih dari 40 menit menyimak live Instagram ini. Terus ikuti informasi yang diberikan melalui Instagram Direktorat Guru PAUD dan Dikmas. Rekan-rekan semua, merdeka bermain merupakan hal yang menyenangkan untuk anak-anak tentu saja. Mari kita dukung orang tua, guru, semua bersinergi untuk membangun kecerdasan otak anak. Sekian dari saya, undur pamit dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya.